Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang PPH pasal 25, 28, dan 29. Nama-nama anggota kelompok kami: saya Nur Hayati selaku moderator sekaligus pembaca pertama, Indah Dian Novitasari pembaca kedua, Meliani Rofiatul Darajat pembaca ketiga, Lutfi Mifatul Putri pembaca keempat, Kansa Caturesti pembaca kelima, dan Indah Ayu Mahmuda pembaca keenam. PPH pasal 25. Bagi pemilik usaha atau pengusaha, baik usaha perorangan maupun badan usaha, salah satu ketentuan pajak yang harus dipahami dengan baik adalah pajak penghasilan pasal 25 atau PPH pasal 25. Pajak yang satu ini memberi kemudahan pembayaran pajak penghasilan dengan cara diangsur. Di sini terdapat ketentuan mengenai perhitungan PPH pasal 25. PPH pasal 25 dihitung berdasarkan data SPT tahunan pada tahun sebelumnya. Dengan ini, kita akan mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan tahun lalu. Tentu saja nantinya pasti ada selisih dan perbedaan dengan kondisi sebenarnya pada tahun pajak terakhir. Jika nantinya ditemukan selisih kekurangan, selisih tersebut dibayarkan sebagai kekurangan pajak akhir tahun. Kekurangan inilah yang dinamakan dengan PPH pasal 29. Sebaliknya, jika ada kelebihan bayar, kondisi ini dinamakan sebagai restitusi dan wajib pajak bisa meminta kelebihan pembayaran atas pajak yang telah dibayarkan. Kesimpulan PPH pasal 25. PPH pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak. Cara menghitung besarnya PPH pasal 25. Besarnya angsuran PPH pasal 25 dalam tahun berjalan dihitung berdasarkan pajak penghasilan terutang sesuai dengan SPT tahunan tahun sebelumnya dan dikurangi dengan kredit pajak PPH pasal 21, 22, 23, dan 24 dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Adapun yang dimaksud dengan kredit pajak atau pajak penghasilan yang dipotong dalam pasal-pasal di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPH pasal 21. Bagi yang memiliki NPWP, pembayaran kredit pajak sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, PPH pasal 22. Pungutan sebesar 100% yang tidak memiliki NPWP. Yang ketiga, PPH pasal 23. Potongan sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Potongan 2% berdasarkan sewa, imbalan jasa, serta penghasilan lain. Yang keempat, PPH pasal 24. Pajak penghasilan yang dibayarkan di luar negeri dan boleh dikreditkan sesuai ketentuan dalam pasal 24. Cara menghitung PPH pasal 25 untuk kondisi-kondisi tertentu. Kadangkala, dalam perhitungan PPH pasal 25 ada hal khusus, seperti penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB hasil pemeriksaan, pengurangan angsuran PPH pasal 25 dan lain-lain. Untuk itu, perhitungan PPH pasal 25 mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, besaran angsuran PPH pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan batas waktu penyampaian SPT sama besar dengan PPH pasal 25 bulan terakhir tahun pajak tahun sebelumnya. Apabila tahun pajak adalah tahun kalender, yaitu Januari sampai Desember, yang diartikan sebagai bulan-bulan sebelumnya adalah bulan Januari sampai bulan Februari. Sebagai contohnya, jika PPH pasal 25 jatuh pada bulan Januari sampai Februari 2012, maka PPH pasal 25 sama dengan PPH pasal 25 bulan Desember tahun 2011. Yang kedua,
Jika dalam tahun berjalan telah diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP untuk tahun pajak yang lalu, besaran angsuran pajak dihitung berdasarkan SKP yang baru diterbitkan, dan itu akan berlaku pada bulan berikutnya seperti SKP yang diterbitkan. Kebijakan mengenai tarif PPh pasal 25. Yang pertama, wajib pajak kategori orang pribadi, pengusaha tertentu atau OPPT. Wajib pajak OPPT adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, baik usaha secara grosir atau eceran, penjualan barang ataupun jasa di satu atau lebih tempat usaha. Adapun ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi WPOPPT adalah 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak kategori orang pribadi selain pengusaha tertentu atau OPSPT. Wajib pajak OPSPT adalah wajib pajak yang berstatus pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Adapun ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi WPOPSPT adalah dengan perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau 12 bulan. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan sendiri adalah sebagai berikut. A. Penghasilan sampai 50 juta per tahun dikenakan pajak 5%. Yang B. Penghasilan 50 juta sampai 250 juta per tahun dikenakan 15%. C. Penghasilan 250 juta sampai 500 juta per tahun dikenakan 25%. Yang D. Penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan pajak 30%. Yang ketiga, wajib pajak badan. Wajib pajak badan usaha adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong, atau pemungut pajak. Ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan adalah PKP dikali 25% tarif PPh 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, saya Indah Diana Vitasari ingin menjelaskan batas waktu pembayaran PPh pasal 25 dan cara pembayarannya. Kapan waktu yang tepat untuk dilakukan angsuran pembayaran? Angsuran pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan jatuh tempo. Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi penyetor ialah membawa surat setoran pajak atau dokumen sejenisnya. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak harus melaporkan ke kantor pelayanan pajak. Pelaporan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan bisa ditunda di hari berikutnya apabila bertepatan dengan hari libur nasional. Selanjutnya ada sanksi keterlambatan. Apabila wajib pajak terlambat dalam membayar pajak, akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan. Keterlambatan dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi. Pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Ali berdasarkan SPT tahunan 2009 sebesar 50 juta. Pajak telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri sebagai berikut. Pemotongan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja sebesar 15 juta. Pemotongan PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta. Pemotongan PPh pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 2.500.000. Terakhir, pembayaran pajak di luar negeri sebesar 7.500.000 seluruhnya dapat dikreditkan atau sebagai PPh pasal 25. Jawab. Angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2010 adalah PPh terutang SPT tahun 2009 50 juta, kredit pajak yang terdiri dari PPh pasal 21 15 juta, PPh pasal 22 10 juta, PPh pasal 23 2.500.000, PPh pasal 24 7.500.000. Total kredit pajak adalah 35 juta.
PPh terutang SPT tahun 2009 50 juta dikurang total kredit pajak 35 juta sama dengan 15 juta. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak tahun 2010 adalah 15 juta dibagi 12 sama dengan 1.250. Di sini 12 didapat dari 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Yang kedua adalah PPh pasal 25 untuk badan. PT Langit Merah bergerak di bidang produksi makanan di mana penjualannya dimasukkan ke banyak supermarket atau toko besar. Tidak hanya itu, perusahaan juga melakukan ekspor ke negeri seperti Thailand dan Korea. Misalnya pada data pajak, angsuran PPh 25 sudah dibayarkan adalah 168.782.456 dan jumlah penghasilan PT Langit Merah dalam setahun lebih dari 50 miliar. Maka penghitungannya menggunakan tarif 25%. Adapun laba rugi sebelum pajaknya adalah 937.688.000. Dijawab, tarif 937.688.000 dikali 25% sama dengan 234.422.000. PPh pasal 29 234.422.000 dikurang 198.982.456 atau angsuran PPh 25 adalah 65.439.944. Angsuran PPh pasal 25 234.422.000 dibagi 12 bulan sama dengan 19.155.166,67 dibulatkan menjadi 19.535.000. Nama saya Meliani, saya akan melanjutkan contoh dari PPh pasal 25. Di sini, perhitungan PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. Yang pertama, perhitungan angsuran PPh pasal 25. Contohnya, jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2014 sebesar 50 juta rupiah. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 sebesar 21.500 rupiah dengan rincian sebagai berikut. PPh pasal 21 sebesar 10 juta, PPh pasal 22 sebesar 5 juta, PPh pasal 23 sebesar 3 juta, dan PPh pasal 24 sebesar 3.500.000 rupiah. Berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk Tuan Purnama tahun 2015? Berikut penjelasannya. PPh terutang tahun 2014 sebesar 50 juta rupiah dikurangi kredit pajak dari PPh pasal 21 sebesar 10 juta, PPh pasal 22 sebesar 5 juta, PPh pasal 23 sebesar 3 juta, dan PPh pasal 24 sebesar 3.500.000. Hasilnya 28.500.000 rupiah. Kemudian, besarnya PPh pasal 25 per bulan sama dengan 28.500 dibagi 12 sama dengan 2.375.000 rupiah. Jadi, Tuan Purnama harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2015 mulai masa Maret sebesar 2.375.000 rupiah. Selanjutnya ada contoh perhitungan angsuran pajak untuk wajib pajak baru dengan berbagai kondisi berikut. Yang pertama, wajib pajak badan baru menyelenggarakan pembukuan. Contohnya, PT Sarana Indah terdaftar sebagai wajib pajak sejak 1 Februari 2015. Peredaran bruto menurut pembukuan dalam Februari 2015 sebesar 200 juta dikurangi dengan biaya yang diperkenakan, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar 60 juta. Besarnya PPh pasal 25 untuk masa Februari 2015 sebagai berikut. Penghasilan neto Februari 2015 sebesar 60 juta. Penghasilan neto yang disetahunkan sebesar 720 juta rupiah didapat dari 60 juta dikali 12. PPh terutang 25% dikali 720 juta sama dengan 180 juta. Kemudian, besarnya PPh pasal 25 PT Sarana Indah untuk tahun 2015, 180 juta dibagi 12 sama dengan 15 juta rupiah. Selanjutnya, yang kedua, perhitungan angsuran pajak bagi wajib pajak bank.
Contohnya, Bank Dana Sejahtera dalam laporan triwulan April sampai dengan Juni 2015 menunjukkan penghasilan neto sebesar 300 juta. Hitunglah angsuran PPh pasal 25 untuk masa Juli, Agustus, September 2015. Berikut penjelasannya. Penghasilan neto tribulan sebesar 300 juta. Penghasilan neto yang disetahunkan 4 dikali 300 juta sama dengan 1.200.000.000 juta. Kemudian PPh terutang 25% dikali 1.200.000.000 juta sama dengan 300 juta. Besarnya PPh pasal 25 masa Juli, Agustus, September 2015 adalah 300 juta dibagi 12 sama dengan 25 juta rupiah. Yang ketiga, perhitungan angsuran pajak bagi wajib pajak BUMN atau BUMD. Contohnya, menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan RKAP tahun 2015 yang sudah disahkan, PT Jogja Bangkit, sebuah BUMD yang dimiliki oleh perusahaan Kota Yogyakarta, diperkirakan mempunyai penghasilan neto sebesar 1 miliar. Kredit pajak yang berasal dari PPh pasal 22, 23, dan 24 sebesar 70 juta rupiah. Hitunglah angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2015. Berikut penjelasannya. Penghasilan neto sebesar 1 miliar. PPh terutang 25% dikali 1 miliar sama dengan 250 juta. Kredit pajak dari PPh pasal 22, 23, dan 24 sebesar 70 juta rupiah. Kemudian PPh yang dibayar sendiri 250 juta dikurang 70 juta rupiah sama dengan 180 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 25 untuk tahun 2015 adalah 180 juta dibagi 12 sama dengan 15 juta rupiah. Miftahul Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 28. Pajak penghasilan pasal 28 merupakan kelebihan pembayaran pajak pada akhir tahun. Pelaporan PPh pasal 28 yang lebih bayar, maka kelebihan bayar dari pajak tersebut haruslah dikembalikan kepada wajib pajak atau dapat juga diakumulasikan pada tahun pajak berikutnya. Untuk perhitungan PPh pasal 28 yaitu PPh terutang dikurang dengan kredit pajak. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Pajak Penghasilan, setelah diketahui jumlah pajak yang terutang, wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat mengurangi pajak terutang dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Kredit pajak tersebut berupa: yang pertama, pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang keempat, pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kelima, pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang keenam, pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian, adanya ketentuan PPh pasal 28. Yang pertama, apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Yang kedua, apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan, dan paling lambat pada batas akhir penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Yang ketiga, apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi atau 30
April bagi wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir. Kemudian, terdapat contoh PPh pasal 28. Penghasilan kena pajak Ibu Nunu di tahun 2016 dianggap 200 juta. Selain itu, dia juga memiliki kredit pajak PPh pasal 22 sebesar 7 juta dan PPh pasal 23 sebesar 9.500.000 rupiah. Ibu Nunu juga terdapat penyerahan barang kena pajak atau BKP terhadap kementerian sebesar 1 miliar. Maka hitunglah PPh pasal 28-nya. Karena Ibu Nunu merupakan wajib pajak kategori orang pribadi selain pengusaha tertentu, maka menggunakan tarif PPh pasal 17. Penghasilan sampai dengan 50 juta dikali 5% ditambah sisa penghasilan yang sebesar 150 juta dikali 15%. Maka PPh terutang Ibu Nunu sebesar 25 juta. Kemudian terdapat kredit pajaknya yang terdiri dari PPh pasal 22 sebesar 7 juta, PPh pasal 23 9.500.000 rupiah, PPh pasal 22 dikenakan tarif 1,5% dikali 1 miliar. Maka jumlahnya sebesar 15 juta. Maka jumlah kredit pajaknya sebesar 31.500.000 rupiah. Untuk menghitung PPh pasal 28 yaitu PPh terutang dikurang dengan kredit pajak. PPh terutangnya sebesar 25 juta dikurang dengan kredit pajaknya sebesar 31.500.000 rupiah. Maka adanya kelebihan pembayaran pajak sebesar 6.500.000 rupiah dari pajak yang terhutang. Apabila adanya kelebihan pembayaran pajak tersebut haruslah dikembalikan kepada wajib pajak atau dapat diakumulasikan pada tahun pajak berikutnya. PPh pasal 29. PPh pasal 29 adalah kekurangan bayar. PPh pasal 29 hanya dihitung serta dibayar sekali di dalam tahun pajak, yang artinya akan dilaporkan saat Anda melaporkan SPT tahunan, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 29 adalah PPh kurang bayar yang telah tercantum dalam SPT tahunan PPh, yakni sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan, dikurangi dengan kredit PPh pasal 21, 22, 23, dan 24, juga PPh pasal 25. Jadi, yang dimaksud PPh pasal 29 yaitu kekurangan bayar pajak tahun sebelumnya. PPh kurang bayar harus sudah dilunasi sebelum dikeluarkan SPT. Jadi, jika terdapat PPh kurang bayar, wajib pajak berkewajiban untuk melunasi kekurangan dari pembayaran pajak yang terutang sebelum dikeluarkannya SPT pajak penghasilan. Jika tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan dari pajak tersebut harus sudah dilunasi paling lambat yaitu tanggal 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi atau 30 April untuk wajib pajak badan sesudah tahun pajak berakhir. PPh pasal 29 wajib disetor dengan menggunakan surat setoran pajak, yakni paling lambat sebelum SPT tahunan dilaporkan pada kantor pelayanan pajak, atau pada akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya bagi wajib pajak orang pribadi. Sementara bagi wajib pajak badan, penyetorannya dilakukan paling lambat pada akhir tahun keempat tahun pajak berikutnya. Jadi, sebelum dikeluarkan SPT tahunan, wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan itu harus sudah melunasi PPh pasal 29. Ketentuan tarif PPh pasal 25. Yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Untuk menghitung PPh pasal 25 yang dilunasi sama dengan 0,75 dikali jumlah penghasilan atau omset per bulan. Untuk PPh pasal 29 yang wajib dilunasi yaitu sama dengan PPh yang masih terutang dikurangi PPh pasal 25 yang sudah dilunasi. Yang kedua, untuk wajib pajak badan. Besarnya tarif pajak penghasilan badan usaha dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis tarif pajak penghasilan badan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto hingga 4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif pajak PPh final, yakni PPh pasal 4 ayat 2. Perhitungan pajaknya 1% dikali seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseroan. Sementara berdasarkan PPh pasal 46 tahun 2013, wajib pajak atau badan usaha harus menyetorkan pajak PPh tersebut tiap bulan dan paling lambat tanggal 15.
Yang kedua, badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto lebih besar dari 50 miliar per tahun, besarnya tarif pajak penghasilan dikenakan tarif pajak tunggal, yaitu 25% dikali laba bersih sebelum pajak. Badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto lebih dari 4,8 miliar, serta kurang dari 50 miliar per tahun, badan usaha ini dikenakan dua tarif perhitungan pajak. Yang pertama, tarif dengan besar 12,5% bagi penghasilan yang memperoleh fasilitas atau pendapatan bruto hingga 4,8 miliar dan tarif 25% untuk pajak penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas atau pendapatan bruto 4,8 sampai 50 miliar. Selanjutnya, saya Indah Ayu Mahmuda. Saya akan menjelaskan tentang ilustrasi perhitungan PPh pasal 29. Dalam laporan keuangan komersial pada tahun pajak 2015, PT MMM telah menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 2 miliar. Laba tersebut diperoleh dari omset usaha sebesar 55 miliar. Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal, didapatkan laba kena pajak sebesar 1 miliar 500 juta dan PPh terutangnya sebesar 375 juta yang didapat dari asumsi 25% dikali 1 miliar 500 juta. Selama tahun 2014, data kredit pajak dan pajak yang harus dibayar PT MMM adalah PPh pasal 22 import sebesar 15 juta, PPh pasal 22 bendahara sebesar 10 juta, PPh pasal 23 sebesar 18 juta, PPh pasal 24 sebesar 12 juta, dan PPh pasal 25 sebesar 180 juta. Kredit pajak di atas dijadikan acuan PT MMM dalam mengisi SPT tahunan PPh Badan. SPT tersebut kemudian disampaikan pada 30 April 2016 serta kekurangan dari pajaknya dibayar pada 25 April 2016. Jadi, dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 29 adalah sisa dari pembayaran pajak yang masih wajib dibayarkan. Bagi wajib pajak yang mempunyai usaha, seharusnya setiap bulan secara rutin membayar dan juga melaporkan PPh pasal 25. Dari PPh pasal 25 yang disetor itulah yang kemudian pada akhir tahun disebut dengan kredit pajak dan kekurangannya disebut dengan PPh pasal 29. Selanjutnya, ada contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 29. Yang pertama, perhitungan PPh pasal 29 orang pribadi. Pak Rudi adalah pengusaha restoran UMKM atau usaha mitra kecil menengah di Bandung yang termasuk ke dalam wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan memakai pencatatan di dalam perhitungan besarnya PPh. Berikut adalah perhitungannya. Jumlah peredaran usaha atau omset dalam setahun adalah 200 juta. PPh pasal 25 atau wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang telah dilunasi adalah 0,75% dikali 200 juta yang hasilnya 1.500.000. Setelah dihitung kembali, pajak yang seharusnya dibayar Pak Rudi yang terutang selama setahun ialah 2 juta. PPh pasal 29 yang wajib dilunasi Pak Rudi adalah 2 juta dikurangi 1.500.000 yang dapat hasilnya 500.000. Selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 29 badan. Koperasi Unit Maju Jaya setelah menghitung jumlah PPh terutang tahun pajak 2011, diketahui PPh terutangnya dalam setahun sebesar 12 juta. Pada 2012, koperasi memperoleh laba yang lebih banyak. Sesudah dihitung kembali, pajak terutang pada 2012 adalah 15 juta. Angsuran dari PPh pasal 25 selama tahun 2012 atau selama 12 bulan adalah 1 juta dikali 12, yaitu hasilnya 12 juta yang didapatkan dari asumsi pembayaran tahun berjalan. Hitunglah PPh pasal 29. PPh pasal 29 tahun 2012 yang wajib dilunasi KUD Maju Jaya adalah PPh yang terutang dikurang angsuran PPh pasal 25 atau
atau 15 juta dikurang 12 juta yang hasilnya sebesar 3 juta rupiah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.